kembali lagi di Budayakan Channel. Salam literasi dan salam prestasi. Sama seperti biasanya, doa yang terbaik untuk kamu supaya sehat selalu, semangat belajar dan tercapai semua cita-citanya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang materi komik dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami jenis dan prosedur menggambar komik. Dan inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Baik, berikutnya ada peta konsep. Peta konsep dibuat supaya proses pembelajaran kita tercapai dengan baik dan tentunya terarah. Dan inilah peta konsep yang kita gunakan. Komik. Tentu kamu punya komik, atau mungkin kamu pernah membaca komik, tetapi apakah kamu sudah tahu pengertian dari komik? Nah, sekarang kita akan membahas pengertian komik. Komik merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan melalui gambar. Di dalam komik, selain gambar, terdapat juga dialog. Ada kesatuan utuh antara bahasa gambar dengan bahasa kata. Komik merupakan karya seni rupa yang berbentuk dua dimensi. Ciri utama dari komik yaitu mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai tokoh dan karakter dibuat yang menarik supaya dapat menarik perhatian pembaca. Fungsi komik. Komik memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Untuk itu, dalam menggambar komik, ada kesatuan utuh antara gambar dan kata yang disampaikan. Ingat, ada kesatuan utuh antara gambar dan kata. Fungsi komik juga menjadi sarana untuk memberi informasi dan edukasi, menjadi media yang dapat menghibur bagi pembaca, dan sebagai media untuk menyalurkan bentuk ekspresi. Berikut ini merupakan ciri-ciri komik. Yang pertama, berfungsi untuk menyampaikan cerita yang mengandung pesan dengan menggunakan teks dan gambar. Ingat, komik itu mengandung teks dan gambar, visual dan kata-kata. Dan yang kedua, gambar dan teksnya proporsional. Yang dimaksud poin kedua adalah gambar dan teksnya itu pasti komposisinya pas. Gambarnya tidak terlalu besar, kata-katanya juga tidak terlalu besar. Imbang antara bentuk gambar dan kata-kata. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dipahami. Jadi, bahasa komik itu merupakan bahasa yang sering kita gunakan. Yang keempat, penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita. Jadi, penggambaran watak atau tokoh karakter yang disampaikan itu pasti sederhana, tidak membuat orang menjadi bingung, ini gambar apa dan ini tulisan apa. Nah, dan yang kelima, terdapat humor yang disajikan. Jadi, pembaca juga merasa nyaman ketika membaca karena diselipkan humor atau komedi dalam komik tersebut. Yang terakhir adalah teks atau kata-katanya biasanya disajikan dalam balon kata yang diserasikan dengan gambar. Berikutnya, konsep menggambar komik. Komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar, atau visual dan kata-kata. Komik sering juga disebut dengan cerita bergambar. Komik dibuat dalam berbagai macam ukuran, sesuai dengan kebutuhan. Ada komik juga yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, tetapi ada juga yang dibuat dengan cerita pendek atau hanya selembar kertas saja. Yang berikutnya,
Seorang komikus atau orang yang ahli membuat komik, itu disebut dengan komikus, juga harus dituntut terampil dalam penggunaan media dan bahan yang digunakan. Komik sering digambar di atas kertas. Walaupun seiring perkembangan teknologi, sekarang banyak sekali komikus yang membuat komik secara digital dengan menggunakan aplikasi atau software. Syarat membuat komik. Untuk menggambar komik, perlu dibutuhkan beberapa syarat antara lain kemampuan dalam menggambar dan menyusun kata-kata. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat komik. Yang pertama, yaitu menentukan topik dan tujuan. Jadi kamu tidak kebingungan dan pastinya terarah dengan baik kamu itu mau bikin komik apa. Dan yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Jadi kamu juga perlu mempertimbangkan kata-kata yang singkat, jelas, tentunya mudah dipahami. Dan yang ketiga, menggunakan karakter tokoh yang khas. Jadi, pembaca itu juga tahu, oh ini tuh karakter komik yang kamu buat. Dan tentunya konsisten dari setiap scene yang kamu gunakan, tidak berubah-ubah. Dan yang keempat, menggunakan media yang tepat. Kamu bisa menggunakan kertas yang mungkin sesuai dengan selera yang kamu gunakan. Atau bisa juga kamu menggunakan aplikasi untuk membuat komik. Tentu banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan, tinggal kamu milih yang mana yang lebih kamu kuasai. Oke, sekarang kita memasuki jenis-jenis komik berdasarkan penampilannya. Dibagi menjadi 3. Ada komik buku, ada komik strip, dan ada komik online. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu komik buku. Komik buku merupakan jenis komik yang dikemas dalam bentuk buku yang menampilkan cerita utuh. Biasanya jenis komik ini berseri atau memiliki episode. Gimana? Sudah jelas? Kita masuk di jenis komik yang berikutnya, yaitu ada komik strip. Jenis komik strip hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja. Namun, isinya sering mengungkapkan bahasa atau gagasan yang utuh. Dan biasanya, komik strip juga melibatkan satu fokus pembicaraan atau gagasan yang disampaikan dan tidak terlalu melebar atau terlalu banyak materi. Nah, ciri-ciri dari komik strip ini biasanya simple, 4 atau 6 panel gambar saja. Jenis komik berdasarkan penampilannya yang terakhir, yaitu ada komik online. Komik online adalah komik yang dikemas dalam bentuk digital. Komik jenis ini merupakan bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi, di mana komik sekarang dapat dibaca melalui smartphone. Nah, komik digital ini atau biasa disebut dengan komik online, ini merupakan pengembangan dari teknologi yang semakin maju, di mana komikus bisa membuat komik secara digital dan mempublikasikannya melalui sosial media atau web yang ada di internet. Jadi tidak perlu dicetak dalam edisi buku atau lembaran kertas. Nah, gimana? Sudah jelas? Jika sudah jelas, kita masuk di slide berikutnya. Baik, kita memasuki jenis-jenis komik berdasarkan genrenya. Nah, dalam pembagiannya, jenis komik berdasarkan genrenya sebenarnya dibagi banyak sekali. Tetapi pada umumnya adalah sebagai berikut, yaitu ada komik bergenre misteri, komik bergenre wayang, komik bergenre humor, komik bergenre biografi, dan komik bergenre ilmiah. Baik, mari kita simak pendetailan dari setiap genre-genre komik ini.
kita mulai dari genre misteri. Dalam komik bergenre ini, biasanya sang komikus menggambarkan suasana yang misteri dan mengajak pembaca untuk memecahkan teka-teki mengenai peristiwa dalam komik tersebut. Berikutnya ada genre komik humor dan petualangan. Komik humor dan petualangan banyak diminati oleh anak-anak. Oleh karena itu, komik ini menawarkan kelucuan bagi anak-anak, baik dari teks-teks percakapan yang sering mengundang gelak tawa. Dan berikutnya, ada komik bergenre wayang. Komik ini berusaha untuk melestarikan budaya Nusantara, khususnya Jawa, terkait dengan dunia pewayangan, di mana cerita yang dibuat tentu seputar pewayangan seperti Mahabharata dan Ramayana. Selanjutnya, ada genre komik biografi. Komik biografi biasanya menceritakan seorang tokoh legendaris yang semasa hidupnya memiliki keteladanan hidup, atau kisah kehidupan tokoh yang ditampilkan melalui gambar yang berkisah. Selanjutnya, ada komik bergenre ilmiah. Komik ilmiah menceritakan tentang suatu penemuan ilmiah. Gaya penulisan genre ini biasanya merupakan percampuran antara ilmiah dan narasi. Jadi komiknya tuh pasti lebih banyak kata-katanya karena mengandung banyak narasi. Bagaimana tentang penjelasan dari genre-genre komik yang sudah kita bahas? Jika kamu masih bingung, kamu bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Jika sudah jelas, kita masuk di slide berikutnya, yaitu teknik pembuatan komik. Dalam pembuatan komik dibagi menjadi 3 teknik, yaitu yang pertama yaitu ada teknik manual. Teknik manual menggunakan alat manual seperti pensil, kertas, pulpen, dan lain-lain. Dan teknik yang kedua yaitu teknik digital, yaitu menggunakan aplikasi atau software yang menggunakan alat digital seperti pen tablet, laptop, smartphone, dan lain-lain. Dan teknik yang ketiga yaitu teknik hibrid, yaitu menggunakan gabungan dari teknik manual dan teknik digital. Jika sudah jelas dengan teknik-teknik dalam pembuatan komik, sekarang kita memasuki slide selanjutnya, yaitu langkah pembuatan komik. Dan berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa kamu terapkan dalam membuat komik. Nah, itu tadi adalah materi komik yang kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya, kamu bisa membuat karya komik sesuai dengan konsep yang kamu inginkan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu. Dan jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Kita ketemu di video pembelajaran yang lain. See you next time. Tuhan memberkati.